Kembali lagi bersama saya, Ritan, Cerita Setan. Malam ini, saya akan bercerita. Mungkin bagi sahabat Q Misteri sudah pernah mendengar atau melihat episode kita sebelumnya tentang ambulans. Beberapa hari sebelumnya saya sempat bertemu kembali dengan supir tersebut. Kita sebut saja supir ini namanya Indra. Indra, apa kabar Indra? Kabar baik bro. Gue udah cerita tuh yang buat masalah supir jenazah yang waktu itu lo bawa. Iya gue udah lihat katanya. Mantep banget itu. Iya. Sebenarnya ini gue ada cerita lagi, tapi gue sampein aja ke lo deh sambil ngobrol kita. Ya udah, akhirnya di sini pas sadar dia bercerita kembali pengalaman dia. Dia bercerita tentang hantu rumah sakit. Memang si Indra ini sudah beberapa kali pindah kerja di beberapa rumah sakit. Sudah ada beberapa pengalaman yang sudah dia lewati. Mulai dari rumah sakit besar sampai rumah sakit yang berukuran cukup besar. Sampai suatu saat dia kerja di rumah sakit daerah Jawa Barat. Yang pada saat itu dia membawa jenazah seorang janda. Yang kebetulan janda itu disebut oleh tetangga-tetangganya namanya janda asih. Dibawalah dari rumah sakit ke rumahnya untuk dimakamkan dan dikuburi. Pada awalnya semuanya berjalan dengan lancar. Sampai suatu ketika si Indra kembali dari rumah janda tersebut ke rumah sakit, dia sudah merasa ada suatu hal yang aneh. Mulai tercium aroma, seperti biasalah dia sering menghadapi hal tersebut. Tapi memang itu sangat kentara baunya. Dia sempat bicara, udah jangan ganggu, kan udah gua anterin. Dia bicara begitu sendirian di dalam mobil. Tiba di rumah sakit, dia cuci ambulansnya, dibersihkan semuanya, diparkirkan, dia istirahat, bertemu dengan teman-teman yang lain. Memang si Indra pada waktu itu masih cukup muda. Dia jarang pulang. Dia lebih senang tinggal di daerah rumah sakit bersama teman-temannya, sesama supir. Kadang mereka memang dibutuhkan 24 jam. Sudah merupakan hal yang biasa dia menggunakan toilet di rumah sakit tersebut atau jalan di lorong-lorong rumah sakit tersebut. Sampai salah satu temannya Indra sesama supir itu bicara, "Indra, lu berani amat sih masuk-masuk ke dalam? Kalau tahu ini rumah sakit banyak yang bilang angker." Indra dengan pedenya berkata, udah biasa. Lah kita kan sering bawa jenazah. Masa cuma gitu doang? Takut. Si temennya malah ngeplak palanya. Lu jangan begitu lo. Nanti kalau misalnya ketemu aja lo ngibrit lagi. Udah nggak usah bahas, kita ngobrol aja lagi. Setelah dia ngobrol, si Indra merasa pengen buang air kecil. Dia minta izin lah sama teman-temannya. Gue ke toilet dulu ya, ke dalam. Hati-hati loh. Sudah diperingati sama temannya. Udah biasa kok. Memang posisi toilet itu nggak di luar. Memang di security, dekat security itu ada. Tapi kalau malam suka dikunci. Yang megang kunci kebetulan security. Jadi harus minta izin dulu ke security baru dibuka. Sedangkan si Indra tidak sempat lagi untuk meminta kunci tersebut. Dia akhirnya masuk ke dalam rumah sakit.
Rumah sakitnya cukup besar. Di tengahnya itu ada taman-taman dan banyak lorong-lorongnya. Ada beberapa toilet yang terdekat dari pintu masuk, yang kebetulan posisinya itu di dekat UGD. Yang UGD itu tidak jauh dari kamar mayat. Udah gue deket aja lah. Lagian juga di situ terang dan bersih. Buru-buru lah si Indra ke toilet. Pas ketika dia pergi ke toilet itu, dia bertemu dengan suster. Disapalah, "Malam sus." Suster itu dengan muka datar, tidak tersenyum, hanya menoleh sambil berdaham. Setelah itu, kok nggak dijawab sih, sombong banget, kata Indra dalam hati. Udah, dia pergi ke toilet. Di toilet sambil siul-siul, tercium aroma melati. Apa-apaan nih? Si Indra udah mulai was-was. Ini bau dari mana ini? Jangan-jangan dia udah berpikir aneh-aneh deh. Karena posisi toilet itu tidak jauh dari kamar mayat, tidak jauh dari UGD. Ini jangan-jangan, udahlah. Nggak jauh dari sini kan memang ada pohon melati. Udah, dia pokoknya buang air kecil aja. Sampai terdengar langkah. Peletak, peletok, peletak, peletok. Suaranya keras di kuping. Ketika dia menoleh, tidak ada sama sekali orang. Dia buru-buru. Dia cuci tangan. Pas dia pengen keluar, dari kamar mandi ujung ada yang pintu didobrak sama dia. Jedar. Wih, ada pintu. Dia langsung lari, dia ngibrit. Dia lari ngibrit, ketemu lagi sama temannya. Bang. Kenapa lu, Indra? Gue digangguin, Bang. Udah gue bilang, lu si belagu. Udah, lu kali-kali kalau misalnya pengen buang air kecil, di sini aja. Lu tahan, lu minta security kuncinya. Emang lu diganggu apa? Gue cium bau melati, ada orang jalan. Pas gue pengen keluar, ada yang dobrak pintu. Gila nih. Udah, lu makanya jangan sombong, jangan belagu. Ya bang. Semenjak itu Indra mulai berubah, sedikit berubah. Yang tadinya dia merasa hal yang biasa bertemu dengan seperti itu, dia sudah mulai berasa, aku nggak boleh begini nih. Sampai suatu saat Indra mendapatkan panggilan menjemput orang sakit. Akhirnya dia buru-buru membawa ambulans menjemput ke orang sakit itu, yang posisinya memang tidak jauh rumahnya. Sampai ke rumah orang itu, dilihat orang sudah mulai sekarat. Buru-buru lah si Indra bersama tim mengangkat ke ambulans dan membawa ke rumah sakit. Dia antar ke UGD, warganya temenin. Dan Indra pergi lagi ke toilet yang dekat kamar mayat itu. Dia udah nggak mikirin lagi hal yang kemarin sudah berlalu. Sampai ketika dia pengen buang air besar, dia buka pintu salah satu kamar mandi. Si Indra buang kencang sekali. Dia melihat ada sosok putih, rambutnya panjang sedang nunduk, berdiri di atas. Dia kaget minta ampun. Sempat Indra tidak bisa menahan sakit perutnya, dia langsung lari keluar. Ada beberapa suster atau perawat yang menanyakan, ada apa Pak? Dia sempat tidak bisa bicara.
Akhirnya dia ketemu lagi dengan teman-teman supirnya. Gila, kali ini gue bener-bener ditampakin. Lu ditampakin apa? Gue ditampakin cewek, rambutnya panjang, pakai gaun putih, terbang di atas kamar mandi. Gue buka pintu, dia udah, ya Allah, mukanya pucat. Indra, udah Indra, istighfar Indra, istighfar. Memang tempat itu rawan, Indra. Kan kita udah bilang, ada beberapa tempat yang memang kita akui angker, walaupun kita sering bawa jenazah, kata temannya si Indra. Iya. Akhirnya Indra malam itu pulang lebih awal. Tapi teringat, terngiang-ngiang ketika dia melihat. Karena jelas sekali, jaraknya cuma paling sekitar 2 meter sebelum dia masuk pintu kamar mandi tersebut. Gak jauh. Dan bau anyir. Kayak nempel di hidungnya sampai sekarang, kata dia. Dia pulang, istirahat, dan dia sempat tidak masuk berapa hari karena demam. Teman-teman supirnya datang jenguk, kenapa lu Indra? Gue ngeliat itu sakit meriang gue. Ya udah lu istirahatnya dulu deh. Setelah berapa hari dia udah mulai baik, dia balik lagi kerja kembali. Dia kerja kembali dan dia diajak pada malam itu, dia diajak sama security. Yang kebetulan security-nya yang seharus malamnya ada beberapa orang, tetapi ada yang sakit. Akhirnya minta tolong Indra untuk temani, untuk keliling ke rumah sakit. Indra dengan rasa antara takut, malas, dia mengiyakan, ya udah, gua temenin yuk. Nah kan juga lu sendirian, ya udah. Dia keliling lah, supaya mengecek semua keadaan. Memang security ini ketika dia mengecek, dia pertama daerah luar, mulai dari parkiran, belakang tempat sampah dan sebagainya, dan akhirnya masuk dari pintu belakang. Daerah pintu belakang ini memang sering gelap, karena memang daerah belakang ini jarang ada yang rawat inap di situ. Biasanya dari mulai lantai kedua. Ketika dia mulai masuk, terciumlah bau-bau anyir, bau melati. Si Indra sempat mencolek security itu. Bang, lu kalau misalnya emang selalu begini? Iya, selalu tercium bau ini. Udah lu banyak-banyak istighfar lah. Kita kan niatnya baik. Akhirnya dia muter kembali. Dari kejauhan, dari balik pintu salah satu kamar, dia melihat sosok putih menggunakan baju perawat berdiri di balik kaca. Indra sempat mengernyitkan dahinya untuk meyakinkan itu orang atau bukan. Di center nggak ada. Ketika di center muncul, dia sempat mencolek lagi, Mas, itu ada suster ya di dalam ruangan itu. Udah lu jangan lihat, dia memang posisi selalu di situ. Terus apa yang kita lakuin? Udah jalan aja, lewatin kita. Dilewatin. Gak jauh dari tempat itu. Masya Allah. Gitu Mas, lu jangan lihat ke bawah. Emang di sini tempat. Apaan maksud lu jangan lihat ke bawah? Udah lu jangan lihat ke bawah. Tapi si Indra penasaran. Ketika dia lihat ke bawah, tahu apa yang dilihat? Ada suster yang jalannya ngesot,
Dia dalam hati, ya Allah ternyata beneran ada. Dan dia saling tatap-tatapan. Diam si Indra, gak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya dipukul sama security itu untuk menyadarkannya, ayo Indra, cepetan. Kita keluar ya, kita keluar. Akhirnya dia coba langsung lari ke depan untuk keluar. Dikasih minum lah si Indra, cepetan Indra, sadar. Hingga akhirnya Indra tidak sanggup lagi melanjutkan pekerjaan di rumah sakit tersebut. Dia akhirnya mengajukan untuk undur diri dan pindah ke rumah sakit. Inilah salah satu cerita dari teman saya, seorang supir ambulan. Pengalaman pribadinya yang secara nggak langsung gue sempat kaget juga. Dan bagi seluruh sahabat Q Misteri luar sana yang memiliki cerita atau pengalaman misteri atau mistis, bisa kirim email atau via DM di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal episode-episode selanjutnya. Saya Ritan, Q Misteri, Everyone Has Story.